bentuk lingkaran U. Ya, Rio, Oke, setelah doa ini kita akan melakukan ritual pembakaran peraturan Presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah rakyat Indonesia, bahwa kita semua menolak. Kita akan bakar bersama-sama. Bagi kawan-kawan, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bela negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. 2005 telah selesai. Ini sekali lagi simbolisasi bahwa kita semua rakyat Indonesia, bermula dari Presiden nomor 36 tahun 2005, karena berpotensi untuk menggusur aset-aset tanah kita, tetap melakukan aksi-aksi untuk menuntun dicabutnya Perpres ini. Selain itu, kita juga akan melakukan judicial review atau gugatan terhadap pemerintah, karena jelas bahwa Perpres ini berpotensi akan mengancam tanah-tanah rakyat, rumah-rumah rakyat, dan pedagang kaki lima serta elemen masyarakat lainnya. Hari ini aksi kita sudahi, kita pulang ke rumah masing-masing, kita sebarkan, kita sebelum kita mengakhiri aksi ini, kita menelitikan balikan lagi, jangan mudah provokasi oleh intel-intel ataupun BIN. Kalau mereka bergabung ya tidak apa-apa, atau mereka nanti kalau musuh kita, dia nggak sadar tanah-tanah mereka nanti juga akan ampas oleh kami. Syukur Tuhan, di berjuta rakyat bersimbah luka, pemuda desa tak kerja. Bahwa tidak ada suatu bangsa di dunia ini yang dapat membangun perekonomian nasional secara tangguh di tengah birokrasi yang korup dan di tengah iklim sosial politik dan ekonomi yang korup pula. Transformasi ekonomi baik pada masa lalu maupun masa kini, di dalam negeri maupun di luar negeri, hanya dapat dilakukan secara baik kalau didukung oleh birokrasi yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab. Hal ini hanya dapat dicapai apabila hukum dapat ditegakkan secara benar, terukur, terbuka, dan bertanggung jawab pula. Sebagian dari saudara-saudara yang hadir pada kesempatan ini berasal dari daerah-daerah. Sebagai pimpinan aparatur instansi penegak hukum pada jajaran masing-masing di daerah, saya minta agar saudara-saudara dapat tampil sebagai panutan dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi di daerah. Ada benarnya jika kita sejenak menghayati makna pepatah lama yang menyatakan air keruh tidak pernah mengalir dari hilir, melainkan dari hulunya. Karena itu, saya percaya bahwa tidak salah kalau saya mengharapkan agar saudara-saudara tampil sebagai teladan dalam upaya ini, teladan dalam kejujuran, ketegasan, dan profesionalitas, teladan dalam menegakkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan pemerintahan yang bertanggung jawab. Ini juga termasuk diri saya, para menteri, semua pimpinan-pimpinan lembaga negara. Tidak adil kalau kita meminta kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah, sementara kita tidak memberikan contoh dalam hal ini. Saya mengharapkan kepada saudara-saudara
apabila harus melakukan penyitaan terhadap harta benda para tersangka dapat melakukan itu. Saya mengharapkan pula agar saudara juga tidak ragu untuk melakukan penahanan apabila diperlukan untuk itu, untuk efektivitas penegakan hukum. Rakyat akan kecewa dan tidak akan percaya kepada kita kalau harta benda para tersangka dalam tindak pidana korupsi yang diduga diperoleh dari kejahatan korupsi tidak disita. Begitu juga apabila para tersangka dan terdakwanya tidak dikenakan penahanan, padahal ada keperluan untuk itu. Saya mengerti bahwa penyitaan dan penahanan bukan merupakan suatu kewajiban dalam proses penyidikan dan penuntutan, dan juga salah jika dilakukan secara tidak tepat dan tidak berdasar. Oleh karena itu, kita serahkan kepada para penegak hukum untuk betul-betul menegakkan semuanya ini dengan tepat dan benar. Saya juga mengerti posisi saudara dalam jajaran kemusbidaan di daerah. Akan tetapi saya mengharapkan kepada saudara-saudara tidak perlu merasa risih atau ragu memproses pelaku tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh jajaran pemerintahan di daerah, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Posisi saudara-saudara dalam koordinasi pemerintahan di daerah tidak boleh digunakan untuk menutup-nutupi suatu tindak pidana yang saudara duga berdasarkan bukti awal yang cukup dilakukan oleh jajaran pemerintahan di daerah. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebelum saya akhiri hal yang penting ini, saya ingin menyampaikan 3 isu yang sekarang beredar di masyarakat luas, paling tidak dari komunitas-komunitas tertentu. Ini saya sampaikan agar kita mendapatkan ketetapan hati, keteguhan, dan mengerti duduk perkara yang sesungguhnya, agar sekali lagi tidak menghambat pelaksanaan penegakan hukum yang kita lakukan, utamanya khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah menyangkut BLBI dan isu karpet merah. Yang kedua, isu tentang tebang pilih. Dan yang ketiga, betulkah yang diadili itu kebijakan atau policy? Setiap saya berkunjung ke daerah, ke provinsi, kabupaten, kota, dalam acara dialog selalu muncul, Pak, kenapa kebijakan kok diadili? Mengapa terasa ada tebang pilih dalam pemberantasan korupsi? Mengapa para koruptor diberikan karpet merah? Begitu konon yang diangkat oleh kalangan publik kita. Saya sampaikan perihal BLBI dan isu karpet merah. BLBI itu harus kita letakkan dalam konteks krisis yang terjadi di tanah air kita ini. Ada cost of crisis, konon disebut-sebut jumlahnya 600 triliun rupiah. Pemerintahan, sejak pemerintahan Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Presiden Megawati Soekarno Putri terus bekerja dengan struktur BPPN dan struktur-struktur lain untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan uang yang katakanlah tidak atau hilang dari negara ini karena krisis tersebut. Dalam perjalanannya, saya ingin memperpendek bahwa sudah ada semacam settlement penyelesaian oleh pemerintah yang lalu. Sebagian debitur sudah diberikan surat keterangan lunas atas kerangka release and discharge. Sebagian belum, sebagian dilimpahkan kepada kejaksaan karena ada masalah-masalah yang harus dituntaskan. Saya menghormati proses yang dilakukan oleh pemerintahan yang lalu, termasuk
release and discharge yang diambil oleh pemerintahan sebelum pemerintahan saya, karena tidak boleh saya begitu saja mengobrak-abrik apa yang sudah diputus, sudah dinyatakan selesai oleh pemerintah sebelum saya, bisa menimbulkan ketidakpastian yang besar dalam tata kehidupan kita, tata ekonomi kita, maupun tata hukum yang berlaku di negara kita. Oleh karena itu, jika masih ada yang menggugat, mengkritik kepada saya khususnya dan pemerintah yang saya pimpin, apa tanggung jawabnya terhadap BLBI, maka marilah kita secara jernih kembali kepada konteks dan proses itu. Kalau dianggap release and discharge pada debitur-debitur besar yang konon, saya ulang lagi, konon masih ada jumlah puluhan triliun yang tidak kembali, tentu pengambil keputusan di waktu yang lalu bisa menjelaskan mengapa, rasionalnya apa, supaya rakyat dan bangsa mengerti duduk persoalannya. Keliru kalau saya menjelaskan mengapa ditutup, dinyatakan lunas, release and discharge diberlakukan. Salah alamat kalau menanyakan kepada saya. Tanyakan pada pengambil keputusan waktu itu. Kewajiban saya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya. Misalnya, masih ada mereka yang harus mengembalikan uang kepada negara, plus menjalani hukuman pidana karena sudah diputus peradilan, atau hanya mengembalikan uang saja, atau pidana yang menonjol untuk betul-betul menjalani kewajibannya itu. Saya serukan mereka-mereka yang masih belum selesai, lakukan penyelesaian itu. Bagi yang kabur, saya minta kembali. Tidak mau kembali, kita lakukan upaya paksa dengan kerjasama dengan negara-negara lain. Itulah yang sedang kami lakukan, agar mereka di satu sisi mengembalikan uangnya, kewajibannya kepada negara. Yang menjalani pidana, jalani pidana. Tetapi saya ingin semuanya terang benderang. Jangan melalui lorong-lorong yang gelap. Serahkan kepada lembaga yang berwenang. Jangan sampai pula yang diserahkan kepada pejabat-pejabat tertentu berbeda dengan yang diserahkan dikembalikan pada kas negara. Kalau keluarnya uang dulu miring, saya minta sekarang lurus, transparan, jelaskan kepada rakyat. Si A, si B, si C telah mengembalikan uang, memang kewajibannya ya ini masuk kas negara. Si C harus menambah hukuman pidana 2 tahun dan masuk setelah itu. Terang benderang, transparan. Itu yang kita maksudkan. Sehingga bukan kita seolah-olah mengampuni koruptor, memberikan karpet merah. Bukan, sangat jelas apa yang kita lakukan. Dan itu kewajiban saya. Kalau belum tuntas masa pemerintahan saya, kewajiban presiden-presiden setelah saya nanti. Karena ini merupakan tugas bangsa, tugas negara yang harus berlanjut. Saya meminta letakkan masalah pada konteks yang benar, dengan demikian tidak bergulir isu-isu yang tidak pada tempatnya. Publik juga melihat, pers juga melihat apakah kewajiban-kewajiban itu dijalankan, apakah uang yang disetorkan kembali masuk kas negara, dan lain-lain. Yang kedua adalah masalah tebang pilih. Kita bertekad tidak melakukan tebang pilih. Jangan kita juga memiliki niat untuk melakukan tebang pilih. Hukum, hukum. Due process of law. Fair legal process. Berkali-kali saya katakan,
Kalau seseorang memenuhi syarat untuk dituntut dan diajukan ke pengadilan, ya karena yang bersangkutan itu atas hasil penyelidikan dan penyidikan memenuhi syarat untuk itu. Jangan dilihat, jangan dikaitkan dengan identitas dari partai politik. Apa yang bersangkutan berasal, kalau anggota parpol, pejabat zaman pemerintahan siapa, bebaskan itu semua. Saya sebelum memberikan izin atas usulan Jaksa Agung dan Kapolri terhadap katakanlah entah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR segala macam, karena harus saya berikan izin pemeriksaan itu. Saya selalu telaah, saya pastikan ketika saya menandatangani surat itu tidak ada karena unsur politik, karena unsur suka tidak suka, karena unsur mestinya bukan korupsi, kebijakan misalnya, dan lain-lain. Saya lakukan saringan pada diri saya sebelum saya menandatangani itu. Kalau keliru, hancur martabat seseorang. Meskipun suatu saat dinyatakan tidak bersalah, tapi kalau ternyata buktinya lemah, tidak kuat, dan begitu saja ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana pula harus dinyatakan bersalah oleh peradilan. Itu pun saya lakukan, dan ini pun justru mencegah adanya kekhawatiran dan dugaan adanya tebang pilih. Ada yang mengatakan yang ini sudah dimasukkan pengadilan, kenapa yang ini tidak, atau yang ini belum? Bukankah itu tebang pilih? Saudara bisa menjelaskan, bukan saya. Saudara akan mengatakan, saya yakin A, B, C, D, E, F sudah masuk pengadilan karena cukup bukti dari hasil penyelidikan dan penyidikan dan dilimpahkan ke peradilan. Mestinya itu. Yang 1, 2, 3, 4 ini sedang dalam proses untuk itu karena masih dituntaskan penyidikannya. Jawabannya harus itu. Dan politisi, saya tidak berhak, tidak boleh, dan tidak punya pengetahuan untuk menjawab. Yang menjawab saudara. Oleh karena isu tebang pilih bisa dijawab oleh Kapolri, maksudnya sebagai lembaga, oleh Jaksa Agung, oleh KPK, oleh semua, hulunya BPK dan BPKP. Ini harus jelas kita sampaikan. Justru kalau merasa ada yang ditebang pilih, ini negara demokrasi, hukum ini juga transparan. Silakan disampaikan siapa yang merasa tidak salah pengadilan, siapa katanya korupsi 1 triliun kok didiamkan begitu saja. Silakan. Zaman sekarang alat komunikasi luar biasa, bisa surat, bisa SMS, bisa fax, bisa segala macam. Bahkan kadang-kadang uang talkshow, uang itu digunakan, tapi jangan fitnah. Kita tidak ingin menjadi negeri jadi lautan fitnah. Sekali lagi, hormati hak orang lain, hormati dignity orang lain, hormati kehormatan orang lain. Ada mekanismenya, tapi sangat jelas bahwa isu tebang pilih itu duduk persoalannya. Kemudian yang terakhir, apakah betul kebijakan diadili? Yang memeriksa saudara, kepolisian, kejaksaan, yang memutuskan jajarannya Pak Bagirmahan. Saya kira beliau itu tidak mungkin tidak punya pengetahuan ini policy atau ini crime, ini kejahatan atau ini kebijakan. Namun demikian, dengarlah juga, Pak, ini kok dipaksa-paksakan padahal ini policy. Jelaskan, karena bukan wilayah saya. Saya juga keliru kalau menjelaskan, enggak, itu bukan kebijakan, itu kejahatan. Yang menentukan kejahatan adalah penegak hukum, bukan politisi, bukan presiden, bukan gubernur, bukan menteri. Di lingkungan Pak Burhanuddin, di perbankan, saya juga ingin berkomunikasi. Memang ada ekses, memang ada pengaruh, memang ada implikasi. Oleh karena itulah saya ada sinkronisasi. Kalau kita mengambil tikusnya, jangan lumbungnya dibakar. Kalau kita mengambil 3 tikus di situ, jangan lumbungnya diobrak-abrik. Nggak salah lumbungnya, kita amankan lumbungnya itu, tikusnya diambil. Kalau tikus yang berpenyakit 2 menular, ya 2 aja.
jangan 10 tikus diambil semua. Tapi ini enggak ambil ya. Dalam arti kalau tidak mengganggu lumbungnya tikusnya itu, ini binatang lah di situ. Artinya diambil itu betul-betul yang mengganggu. Kredit macet, mengapa dinyatakan kejahatan? Saudara bisa menjawab. Kalau orang pinjam 200 miliar untuk bikin kebun kelapa sawit, betul-betul kebun kelapa sawit, ada hama, ada paceklik, ada ini, bangkrut, kreditnya macet, mungkin serta-merta bukan kejahatan. Tapi ada solusi. Bagaimana uang itu bisa kembali dengan tentunya settlement-nya bagaimana? Mungkin out of court settlement. Tapi pinjam 200 miliar, katanya untuk kelapa sawit hanya 10 miliar, yang 100 miliar dibawa ke Shenzhen atau ke Guangdong, diputarkan di sana, nggak kembali, tentu ada perkara. Jadi saya kira saudara semualah yang bisa menjelaskan ke publik mana yang policy, mana yang bukan policy. Sangat gamblang. Oleh karena itu saya tidak ingin menghambat tugas saudara, tetapi saya wanti-wanti abuse of power. Kadang-kadang mungkin ada sedikit eksesifnya, berlebihannya, tidak memperhatikan suasana kerja sebuah entah bank, entah perusahaan. Tolong jadikan sarana evaluasi. Dengan demikian, penegakan hukum berjalan dengan baik, ekonomi tetap baik, dunia usaha tetap baik, dan we will be the winner, menjadi bangsa yang menang karena ekonominya tumbuh, usahanya bergerak, tapi hukum tegak dan negara kita tidak makin rugi. Saudara-saudara, akhirnya kita hidup dalam masa transisi, dalam kelanjutan reformasi dan demokratisasi, dan dalam upaya kita memulihkan kembali ekonomi kita pasca krisis. 3 agenda itu luar biasa besar, menjadi agenda pemerintahan sekarang dan pemerintahan berikutnya nanti. Demokrasi sendiri tidak akan menyelesaikan masalah tanpa hadirnya rule of law dan good governance. Oleh karena itu kita menikmati aroma kebebasan sekarang ini, hak asasi manusia, praktek-praktek yang demokratis, berbeda dengan masa yang penuh dengan nuansa otoritarian. Tetapi kalau kita tidak segera menghadirkan rule of law, tegaknya peranata hukum, dan kepemerintahan yang baik, bisa jadi terjadi kepincangan dalam kehidupan nasional kita. Bisa jadi demokrasi itu membawa hal-hal yang tidak kita inginkan karena tidak disedarkan dengan rule of law dan juga hadirnya good governance. Yang kedua dan ketiga itulah good governance dan rule of law. Saya kira kita semua di ruangan ini menjadi pelaku utama, menjadi pemeran utama. Oleh karena itu saya tentunya sebagai kepala negara mengajak pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan BPK, pimpinan Republik Indonesia, KPK, saudara dan satu Kapolri, mari tugas bersama kita jalankan bersama-sama. Saya yakin dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas yang sangat berat ini akan dapat kita capai dalam tahapan yang wajar dengan semangat untuk mempercepat semua proses ini. Itulah yang ingin saya sampaikan, dan nanti apabila kembali ke daerah-daerah saudara, selamat jalan. Pikirlah kita berjuang. Ada kesulitan, ada ketidakadilan, senang kalau saya diberitahu. Tapi kalau ada prestasi, beritahu saya juga. Sama dengan himbauan saya kepada pers, ketika pemerintah dianggap kurang baik, gagal, diangkat. Tapi ketika pemerintah melakukan sesuatu yang baik untuk diberitakan kepada rakyat, beritakanlah. Dengan demikian kita hidup dalam suasana yang baik, dan kita memiliki kepercayaan diri yang lebih baik pula bahwa negara kita terus membangun dirinya menuju masa depan yang lebih baik. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang sedikit, Pak Bagaimana, Pak Anwar Amujon, Pak Burhanuddin Abdullah, tetapi saya kira forum yang paling baik bersama-sama kita menyatukan pikiran dan hati kita
Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat bertugas. Tuhan beserta kita. Dari Bapak Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormati, korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan berjabat tangan dengan seluruh hadirin. Kan kita lihat nanti. Ada mungkin kasus yang sudah di Sementara belum. yang akan diambil alih itu? Oleh karena itu sekarang dilakukan rapat koordinasi. Minggu depan, besok, bulan depan ke depan, kita akan keluar bersama dengan Jaksa Agung dan Kapolri meminta para Kapolda dan Jaksa Tinggi untuk menjelaskan kenapa kasus ini masih macet, gitu kan? Terus kita koordinasikan. Kalau memang mereka mendapatkan hambatan-hambatan yang non teknis, kita ambil alih. Tapi kalau masih bisa diatasi, mereka lakukan di sana, kan gitu. Termasuk menindaklanjuti teman-teman BPK yang Tentunya temuan-temuan BPK itu kan tidak semuanya terjadi di Jakarta. Ya, kalau memang itu terjadi di daerah, kita katakan ini layak dia lakukan penyidikan silahkan lakukan. Mereka nanti yang menilai, nggak bisa semua kita katakan. Oke? Thank you. Tadi Pak Jaksa Agung dengan Kapolri mengatakan sebuah langkah yang positif dan diharapkan bisa meniadakan semua kendala-kendala yang selama ini timbul. Positif. Oh jelas saya melakukan langkah ini karena dengan